Di dalam madhab Syafi'i, kita ngaji malam hari ini tentang taharah bil istihalah, suci dengan perubahan sifat. Di sini dijelaskan wala yatuhuru syai'un min najisil aini illa juludal maitati idan dabagat wal khamru idan qalabat khallan. Benda-benda yang najis tidak bisa berubah menjadi suci. Pokoknya kalau benda itu dihukumi oleh agama najis, tidak bisa berubah menjadi suci. Najis tetap najis, kecuali dalam mazhab Syafi'i ada dua benda yang mana benda itu najis tapi agama dihukumi suci. Namanya disebut taharah bil istihalah, suci dengan perubahan sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Wa la yathuru syai'un min najisil aini illa juludul maitati idan dabagat, dan tidak bisa suci oleh sesuatu daripada najis benda kecuali kulit bangkai apabila disamak, wal khamru, dan kecuali arak, idan qalabat khillan, apabila berubah arak itu menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya, wala yadurru fawaranuha, dan tidak mengapa oleh berbusanya arak, wala naqluha minasyamsi ila dhil, dan tidak mengapa memindahkan arak dari panas matahari kepada teduh, walal aqsu, dan tidak sebaliknya. Fa in turiha fiha syai'un qabla takhalluliha, maka jikalau ditaruhin pada arak sesuatu benda sebelum menjadi cukanya, walau tahiran, sekalipun yaitu benda suci, wa baqiya fiha, dan masih ada ia pada arak itu, hatta takhallalat, sehingga menjadi cuka, lam tathur, maka tidak suci oleh arak tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui bahwa
Mutahhir itu ada 3. Perubahan menjadi suci itu ada 3 cara. Yang pertama namanya mutahhir muzil. Perubahan menjadi suci dengan menghilangkan seluruh benda najis. Ini alatnya namanya air. Air tuh kalau cebok namanya mutahhir muzil, membersihkan, menghilangkan benda najis. Yang kedua namanya mutahhir mukhaffif, jadi mensucikan tapi hanya meringankan saja. Itulah cebok pakai tisu. Jadi suci cukup dengan tidak bersih tuntas. Bau masih bau kalau pakai tisu, tapi suci asal dengan syarat-syaratnya. Yang ketiga mutahhir muhil, suci dengan berubah sifat. Jadi benda itu sejatinya najis, namun dengan sebab berubah sifat maka benda itu dihukumi oleh agama menjadi suci. Namanya mutahhir muhil atau taharah bil istihalah, suci dengan berubah sifatnya. Di dalam madhab Syafi'i kita ngaji malam hari ini tentang taharah bil istihalah, suci dengan perubahan sifat. Di sini dijelaskan wala yatuhuru syai'un min najisil aini illa juludal maitati idan dabagat wal khamru idan qalabat khallan. Benda-benda yang najis tidak bisa berubah menjadi suci. Pokoknya kalau benda itu dihukumi oleh agama najis, tidak bisa berubah menjadi suci. Najis tetap najis, kecuali dalam madhab Syafi'i ada 2 benda yang mana benda itu najis tapi agama dihukumi suci. Namanya disebut taharah bil istihalah, suci dengan perubahan sifat. Perubahan sifat ini saudara ada yang di luar kendali kita, ada yang di bawah kendali kita. Berbicara yang di luar kendali kita, ini jumlahnya banyak. Benda najis yang bisa suci
jumlahnya banyak banget. Bila tidak dikendalikan kita, bahasa umumnya alami, tapi dari Allah gitu, disebut idtirari, bukan ikhtiari. Mana tuh yang banyak sebelum ngomongin yang dua ini nih, yang idtirari, bendanya najis tapi karena Allah yang ngolah langsung maka dihukumi suci. Contoh susu. Susu itu asalnya dari darah. ASI itu dari darah. Kalau orang itu mens, dengan dia hamil berhenti mennya, darah mennya berubah jadi makanan, jadi susu. ASI itu artinya apa? Air susu. Kalau saudara nyebut orang tua perempuan ibu, kalau saudara nyebutnya mama, Asma. Air susu mama kalau nyebutnya mama. Kalau nyebutnya Umi, Asu. Air susu Umi. Kalau bunda, Asbun. Udah ibu aja. Orang Jawa juga nyebut orang tua tuh ibu. Siapa yang mamake tuh? Asma, mamake. Kan ada yang mamake ya? Oh ada. Iya, itu Asma tuh. ASI itu dari darah, tapi ngerubah darah jadi ASI yang ngerubah Allah. Itu namanya perubahan sifat juga, tapi di luar kendali kita. Suci itu nggak kita komentari tuh, yang kayak begitu. Padahal darah juga itu. Mana lagi ya? Ati kambing, ati itu dari darah yang membeku. Jadi ati. Kabid disebutnya itu dari darah, cuman yang membekukan Allah. Maka biar kata darah suci, halal, sebab di luar kendali kita. Mana lagi limpa tuh, yang kalau dimasak suka ngambang-ngambang tuh, begitu. Itu darah itu, cuman yang membekukan Allah, di luar kita punya kendali. Itu suci. Kata Nabi, uhillat lana damani al-kabidu wat-tihan. Dihalalkan bagi kita umat Islam dua darah yang bekunya bukan ulah kita, yaitu ati dan limpa. Itu darah, tapi halal. Kenapa? Di luar kendali kita. Namanya bukan darah lagi, namanya ati. Enggak apa-apa. Hati. Disinilah rahasianya luka lahir, luka batin. Luka batin tuh hati. Begitu. Batin. Ngelamar janda ditolak. Itu namanya luka batin namanya. Itu bedanya. Badan kita ini isinya air. Air paling banyak, air mulu, 2/3 air. Tapi kalau badan terluka,
keluarnya darah. Padahal air keluarnya darah. Ati itu dari darah. Ati disebut batin. Kalau ati luka kan darah. Nangis di mata keluarnya air. Kalau darah yang luka, yang keluarnya air, itu luka batin. Kalau luka lahir keluarnya darah. Tuh begitu. Banyak nih yang alami di luar kendali kita. Itu enggak kita bicarain, walaupun perubahan sifat, karena bukan bagian kita yang kayak begitu. Ini bagian kita. Ada dua doang dalam madhab Syafi'i, benda najis yang bisa suci dengan perubahan sifat. Pertama, kulit bangkai. Dengan sendirinya, kalau ngomong kulit bangkai, kalau kulit kambing kurban, bangkai bukan tuh? Hah? Kambing tuh kan dikurban, dipotong tuh. Itu kulitnya tuh bangkai bukan? Hah? Hah? Apa yang namanya bangkai itu dulu? Mati dengan tidak disembelih namanya bangkai. Ini kambing disembelih, kulitnya ini bangkai bukan? Bukan. Ini enggak ngaji kita. Itu mah kulitnya udah suci sebab disembelih dia. Itu mah boleh dibikin kerupuk kulit, boleh. Karena apa? Bukan bangkai. Ini yang diomongin bangkai. Ada kambing mati, katanya sih kena PKM. Iya, makanya kudu dikasih masker. Jadi ada kambing mati, sapi mati, di luar disembelih, maka disebut bangkai. Ini bangkai ini hukumnya najis. Bisakah jadi suci? Bisa, kulitnya doang. Kulitnya bangkai ini najis karena bangkai najis. Itu kulitnya doang nih, bisa dirubah untuk dijadikan suci bila kulit itu disamak. Bila kulit bangkai disamak, maka menjadi suci. Dalam hadis yang sahih, Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi bahwasanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kata Nabi, ayyuma ihabin, mana-mana kulit bangkai yang disamak, maka menjadi suci. Padahal bangkai itu najis, dengan disamak menjadi suci. Apa disamak? Disamak itu dibuang lendir-lendirnya,
gajih-gajihnya dibuang dengan alat benda-benda daun-daunan yang rasanya sepet, benda-benda penyamakannya itu dengan menggunakan benda yang rasanya, tahu sepet enggak? Iya, rasanya sepet, sehingga kulit itu kalau direndam di air tidak busuk lagi, tidak rusak. Itu namanya disamak. Pakai kulit delima, kulit manggis buat nyamak benda-bendanya, ngebersihin. Itu manggis terasa sepet, termasuk biar kata bendanya najis boleh, alatnya ini, alat penyamakannya najis, enggak apa-apa. Seperti tai burung dara. Tuh tai burung dara tuh rasanya sepet. Kalau saudara enggak percaya, cobain. Kalau enggak percaya, kalau saya tuh, kalau ulama bilang di kitab-kitab tuh bilang tai burung dara sepet, saya mau percaya. Ulama ngomong, kalau saudara apa iya, ya saya izinin, pulang aja, colek aja, iya, cobain. Itu rasanya sepet, panas. Tai burung dara tuh kalau dieseng bolong, makanya disebut miara burung dara mewariskan miskin. Jangan piara, nggak ada yang piara burung dara kaya-kaya, atau nggak ada. Kalau saudara pengen kaya, piara burung jalak Bali, burung murai, kaya kalau banyak. Begitu burung dara mau menyebabkan miskin. Jangan yang kaya begitu, nggak usah piara-piara burung dara, biarin aja. Di Arab tuh nggak dipiara tuh, gua aja biar, nggak usah. Kalau dieseng talang tuh bisa bolong, kena tai burung dara, sebab panas, sepet. Iya, kalau saudara apa iya, ya saya termasuk mengizinkan, monggo cobain. Pakai tai burung dara nyamaknya enggak apa-apa, kan bakal disiram air lagi gitu. Begitu pakai daun delima, kulit delima, enggak apa-apa, yang rasanya sepet-sepet aja. Udah dibersihin, bersih, direndam lagi gitu. Sabun nggak bisa pakai itu, udah bersih. Ini kulit namanya mutanajis, suci terkena najis, dibilas, jemur, sudah suci. Boleh dibikin jaket, boleh dibikin sepatu, boleh dibikin sabuk, boleh dibikin dompet, boleh dibikin bungkus handphone. Begitu, apa aja. Ini dari mana? Dari kulit bangkai, enggak apa-apa, boleh, suci, manfaatin. Jadi Islam tuh jauh-jauh hari mengajarkan daur ulang. 14 abad yang lalu Rasulullah itu yang ngajarin daur ulang. Begitu, silakan yang dimodernkan,
ada bekas-bekasan, dibikin tas, bikin ini, bikin itu udah diajari nama Nabi. Muslim itu pandai mengambil peluang. Begitu Nabi, ada bangkai mati, halan tafa'ta biha, kenapa ente nggak ambil manfaat? Najis Nabi, najis dalamnya, kulitnya bisa dirubah menjadi suci dengan cara disamak. Adapun kulit kambing yang disembelih itu sih nggak kita bicarakan, udah suci itu, pakai sabun juga boleh itu mah, nggak perlu di ini, itu mah udah suci. Saudara bikin rebana nggak apa-apa yang kayak begitu. Ini yang kita omongin ini adalah bangkai. Caranya, bendanya yang rasanya sepet begitu, nggak apa-apa. Tapi ingat, kulit bangkai yang bisa disamak ini adalah di luar kulit anjing dan kulit babi. Kalau itu mah nggak bisa diapa-apain, nggak bisa. Biar Anda samak tetap najis. Ini kulitnya biar kata bangkai, di luar bangkai anjing dan babi, itu mah ndak bisa disamak. Artinya andai disamak tetap hukumnya najis. Itu begitu. Udah pernah lihat proses penyamakan? Belum. Di Jawa nggak ada, Kaliurang nggak ada. Nah, lihat, itu disamak, nggak apa-apa. Itu satu. Benda najis bisa berubah suci dengan berubah sifat. Ini namanya jaket, anggap aja pakai jaket kulit yang jaket sepatu, namanya dia pakai kulit, ya kagak pakai jaket. Dia pakai kulit, kagak pakai sepatu. Begitu, berubah tuh sifatnya. Namanya aja udah berubah sepatu, nggak apa-apa, boleh sepatu kulit begitu, nggak apa-apa. Kulit rusak, nggak apa-apa, boleh kalau disamak. Disamak. Satu. Dua, arak bila berubah menjadi cuka, tapi harus alami. Arak itu najis. Innamal khamru wal maisiru, sampailah fajtanibu. Arak itu najis, itu bisa suci bila arak itu berubah menjadi cuka. Tapi ingat, binafsiha, aturannya bila arak itu menjadi cukanya sendirinya, maknanya alami, tidak dicampuri benda lain, zat kimia lain, lalu dimasukkan di situ, akhirnya jadi cuka. Itu mah enggak suci, sebab tidak alami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ditanya tentang arak yang dijadikan cuka, diolah campur benda lain jadiin cuka, sucikah Nabi? Faqala sallallahu la, tidak. Berarti kalau alami baru suci. Alami, bagaimana kalau dipindah?
dari tempat panas ke tempat dingin, itu masih tergolong alami, sebab tidak ada pencampuran kimiawi, hanya udara doang. Dari luar ditaruh di lemari es, freezer, diemin aja lama-lama rasanya asam. Kalau cuka tuh asam, udah asam, suci, udah buat masak. Campur daging biar empuk, daging tuh kalau pengen empuk campur cuka, nggak apa-apa. Yang kayak begitu, kenapa alami? Tapi kalau kemudian dicampuri benda lain, walaupun secara teori tidak bisa merubah, contoh dikasih batu jamrud, ini arak, kasih batu jamrud, taruh dalamnya, jadi cuka, enggak suci, sebab ada benda lain. Tapi enggak ada rumusnya batu jamrud bisa ngerubah arak jadi ini. Mau ada rumusnya atau tidak? Karena ada benda lain yang mencampuri. Apalagi kalau diolah mama kita, ditambahin anu, tambahin anu, tambahin anu, tambahin anu, maka tidak menjadi suci. Maka kata kita wa in turiha fiha syai'un, kalau dicemplungin di arak satu benda sebelum jadi cuka, sekalipun benda suci, koral gitu, dan ada di situ hatta takhallalat, sampai menjadi cuka, lam tathur, maka tidak suci karena ada campuran benda lain. Dari sini muncul nih dua. Alkohol, bagaimana alkohol? Begitu. Alkohol ada yang bilang najis, ada yang bilang suci. Fatwa di Mesir suci. Malim Syafi'adami waktu ditanya, alkohol suci. Begitu, karena tergantung daripada zat pembuatannya. Alkohol itu bisa dibuat daripada kentang, tebu, umbi-umbian, itu bisa menjadi alkohol. Maka kalau asalnya dari benda suci, kecuali dari benda najis, semacam tai sapi. Tai sapi itu alkoholnya tinggi, alkoholnya dari tai sapi. Ini karena tai sapi dirubah alkohol, najis karena tai sapi. Itu alkohol tuh, andai ulama mengatakan najis, di dalam madhab Syafi'i tetap bakal najis. Tapi di dalam madhab Abu Hanifah, biar kata dari benda najis, alkohol, kalau sudah namanya aja alkohol, maka bukan tai sapi lagi, namanya perubahan sifat, maka suci. Boleh pakai alkohol buat ngobat-ngobatin. Habis suntik nih, vaksin, apa sih vaksin? Suntik gitu. Begitu, suntik. Makanya ada orang habis divaksin positif bininya, begitu. Begitu habis divaksin itu begitu. Jadi kalau kita kena alkohol nggak apa-apa, suci. Madhab Syafi'i tetap aja kalau dari tai sapi tetap najis kalau madhab Syafi'i. Kalau madhab lain, nah disinilah nih peranan sabun nih, ajarannya sampo yang campuran najis. Ada orang bilang ada zat lain, pakailah madhab Abu Hanifah. Andai ada sabun, sampo, ada dari benda-benda najis, bahkan dari najis yang berat, B2, iya campurannya begitu, maka Abu Hanifah mau kalau sudah berubah sifat suci. Madhab Syafi'i tidak kasih, madhab Abu Hanifah. Maka saudara yang orang suka ributin sabun ini mengandung B2, sampo ini B2, ini B2, ini baru katanya
Belum tentu juga. Andai iya, bagaimana ini udah pakai mazhab Abu Hanifah aja, nggak apa-apa. Mazhab Syafi'i tak kasih, tidak dikasih. Cuman dua doang. Arak bila jadi cuka dengan sendirinya, dua kulit bangkai yang disamak. Sehingga saudara, kayak alkohol segala macam itu, kalau alkohol mah dalam mazhab kita juga tergantung asalnya. Kalau asalnya daripada benda suci, alkoholnya suci. Kalau asal dari benda najis, najis itu alkohol, itu begitu. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah nggak apa-apa, karena suci dengan perubahan sifat. Namanya udah berubah, bukan tai sapi lagi tapi alkohol, nggak apa-apa. Suka buat minyak wangi gitu, kadang campur alkohol. Kalau nggak campur alkohol mahal minyaknya, berarti murni dia minyaknya. Bagaimana cara ngebedain minyak ini ada alkoholnya ada tidak? Gampang ngebedainnya, pakai aja minyak wangi itu, tempelin saudara sama tititnya. Kalau panas tititnya berarti ada alkohol, udah gampang. Minyaknya 10.003 di emperan masjid, dipakai sebentar hilang wanginya. Ya itu udah campuran begitu, karena alkohol itu pengawet. Begitu, pengawet. Begitu. Dua doang benda-benda nih dalam kita punya madhab. Jadi bila arak itu berubah menjadi cuka, lalu bagaimana botolnya? Bila araknya suci, maka botolnya juga ikut suci. Tapi kalau diupayain, ditaruhin benda lain, enggak suci. Dalam kaidah hukum, man istajala qabla awani uqiba bi khirmani. Siapa orang minta buru-buru belum waktunya, maka hukumannya kagak dapet. Jadi yang tadinya pengen jadi cuka suci, gara-gara buru-buru dicampurin benda lain, hukumnya kagak dapet. Yang tadinya suci jadi kagak suci, gara-gara minta buru-buru. Pengen dapat warisan kagak mati-mati bapaknya, akhirnya dia dibunuh. Nah, dibunuh ini namanya buru-buru pengen dapat, nah kagak dikasih. Maka al-qatil la yaris, orang yang membunuh kagak dapat warisan sebab minta buru-buru. Mana dia pakai pura-pura lagi naruh kulit pisang depan pintu, bapaknya kepleset mati, kagak dikasih warisan. Begitu, gara-gara dia bapaknya mati, maka tidak dikasih warisan, gara-gara minta buru-buru. Jangan minta buru-buru, sabar, nanti juga tiba waktunya. Begitu. Maka arak bila kemudian itu alami suci, wala yaduru fawaranuha, kalau membuih enggak apa-apa. Sesudah jadi cuka ada buihnya, enggak apa-apa gitu. Yang penting udah jadi cuka, enggak apa-apa cuka. Kalau udah jadi cuka enak buat bakso, enak buat bakso, enggak apa-apa. Jadi rada gurih, lezat, silahkan buat bikin asinan, nggak apa-apa. Dari arak tadinya najis, karena berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kalau dicampurin begitu, semacam apa pencampur untuk jadi cuka, apel, arak tuh kasih aja apel, itu bakal jadi cuka, tapi dengan campuran ndak suci, karena ada ulah kita, ada perbuatan kita.
Kalau tanpa perbuatan kita maka suci, tanpa perbuatan kita. Singkatnya, benda najis ain enggak bisa disucikan dengan cara apapun kecuali cuman dua doang. Pertama, kulit bila disamak. Yang kedua, arak bila menjadi cuka dengan sendirinya. Adapun yang di luar kendali kita Allah ubah, banyak kayak tadi ASI dan seterusnya, itu juga sebetulnya perubahan juga, tapi di luar kita punya. Ini sajalah ngaji kita malam hari ini. Nanti besok pertemuan mendatangnya tentang menstruasi. Terakhir baru ngomongin sholat, berarti najis habis. Saya mau tutup, nggak mau banyak-banyak, buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Baik.